Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap tanggal 3 Juli gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Selama berabad-abad para saudara, Thomas sering dijuluki Thomas yang ragu-ragu. Namun jika kita membaca Injil dengan saksama, kita akan menemukan bahwa Thomas itu bukanlah seorang yang tidak percaya. Dia adalah seorang yang mencari kepastian akan imannya sungguh-sungguh, agar imannya sungguh-sungguh berakar pada kebenaran. Dia tidak mau percaya hanya karena mendengarkan cerita atau omongan orang lain. Dia ingin mengalami sendiri perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit. Ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para muridnya, Thomas tidak hadir. Entah karena kecewa, takut, sakit, atau sedang menyendiri karena mungkin merasa mengalami kesedihan yang mendalam setelah guru yang dicintainya itu wafat. Ketidakhadirannya para saudara membuat dia kehilangan pengalaman sukacita yang dialami oleh murid-murid yang lain. Maka ketika para murid bersaksi bahwa Yesus telah bangkit, Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menghakimi Thomas karena perkataannya itu. Padahal para saudara, bukankah kita sering bersikap seperti Thomas? Kita ingin bukti sebelum percaya, iya apa enggak? Kita ingin doa kita segera dikabulkan sebelum kita yakin bahwa Tuhan mendengarkan. Kita ingin melihat mujizat sebelum menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita ingin segala persoalan selesai dahulu, baru berkata bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mencintai kita. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dan menyelenggarakan kehidupan kita. Itulah yang terjadi pada diri kita. Namun para saudara, Yesus tidak memarahi Thomas. 8 hari kemudian Yesus datang kembali. Hal pertama yang dilakukannya bukanlah menegur Thomas, "Kamu ini kok enggak percaya, teman-temanmu percaya kok kamu enggak percaya." Melainkan dia memenuhi kerinduan Thomas. Dengan penuh kelembutan Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Sungguh indah sikap Yesus ini. Yesus memahami pergumulan setiap muridnya. Dia tidak memarahi muridnya atau mengusir muridnya yang tidak percaya atau yang sedang bergumul dalam iman. Sebaliknya Yesus mendekati, menyapa, dan menguatkan mereka. Yesus tidak takut menghadapi pernyataan yang jujur. Dia justru mengubah keraguan Thomas menjadi kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman. Maka terjadilah salah satu pengakuan iman yang paling agung dalam seluruh Injil. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengakuan Thomas ini para saudara jauh melampaui pengakuan bahwa Yesus itu sekedar guru atau Mesias.
Dia mengalami Yesus justru lebih dari guru, lebih dari Mesias. Dia adalah Tuhan dan Allah. Kita lihat Thomas dari seorang yang mencari bukti, sekarang berubah menjadi saksi yang memberikan seluruh hidup bagi gereja. Tradisi gereja para saudara mengisahkan bahwa Thomas itu kemudian mewartakan Injil hingga ke India. Dia tidak lagi dikenal karena keraguannya, melainkan karena keberaniannya dan kesetiaannya sebagai rasul yang rela menyerahkan nyawa demi Yesus. Keraguan yang diserahkan kepada Tuhan ternyata dapat menjadi jalan menuju iman yang semakin dewasa, semakin matang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Yesus pada akhir Injil hari ini juga ditujukan kepada kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita para saudara hidup 2000 tahun sesudah kebangkitan Yesus. Kita tidak melihat Yesus secara fisik seperti yang dilihat oleh para murid dan Thomas. Namun para saudara, kita mengalami kehadirannya melalui sabdanya. Ketika Injil dibacakan, ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut tubuh Tuhan, ketika kita berdoa, kita juga mengalami kehadiran Tuhan lewat kehidupan gereja, lewat kasih persaudaraan, dan berbagai peristiwa hidup sehari-hari yang kita alami, yang menunjukkan bahwa Allah begitu mencintai kita dan Allah hadir di dalam hidup kita. Iman para saudara bukan berarti meniadakan akal budi atau pertanyaan. Iman itu adalah keberanian untuk mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Allah. Bahkan ketika kita belum memahami seluruh rencananya, kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Keraguan yang jujur dapat menjadi pintu menuju iman yang lebih matang. Asalkan kita mau bersikap rendah hati dan mau membuka hati untuk berjumpa dengan Yesus. Di zaman sekarang para saudara, banyak orang mengalami keraguan Thomas. Ada yang mempertanyakan keberadaan Tuhan di tengah perang. Di mana Tuhan itu ada? Mengapa Tuhan membiarkan perang berlangsung berkepanjangan? Di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah ketidakadilan dan penderitaan, orang meragukan keberadaan Tuhan. Ada pula yang mulai menjauh dari gereja karena pengalaman pahit atau godaan dunia yang menawarkan berbagai kepastian yang semu. Injil hari ini para saudara mengingatkan kita bahwa jawaban atas keraguan itu bukanlah menjauh dari Yesus, melainkan kita diajak untuk datang kepadanya. Justru dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang hidup, hati manusia akan menemukan damai dan kepastian yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pesta Santo Thomas mengajarkan bahwa Tuhan tidak menolak orang-orang yang sedang bergumul dalam iman. Tuhan juga tidak menolak orang-orang yang sedang mempertanyakan imannya. Yang ditolak bukanlah keraguan, melainkan hati yang menutup diri terhadap kasih karunia Allah. Hati yang menutup diri terhadap kebenaran Allah. Selama kita tetap mencari Tuhan dengan tulus, dengan rendah hati, Dia akan datang menyapa kita sebagaimana Ia datang menemui Thomas. Semoga melalui teladan Santo Thomas, kita belajar membawa setiap pertanyaan, kegelisahan dan keraguan kepada Yesus. Dan ketika kita mengalami sentuhan kasih-Nya di dalam hidup kita, semoga kita pun mampu mengucapkan dengan penuh keyakinan, "Ya Tuhanku
dan Allahku. Amin.